Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sejarah Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elin. Boleh meminta waktunya, Sejarah Ma? Boleh, silahkan. Kami dari CGP akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan selama Sejarah Ma menjabat sebagai kepala sekolah. Diperbolehkan ya, Sejarah Ma? Baik-baik, siap. Ya. Baik, Sejarah Ma, apakah selama menjadi kepala sekolah pernah menghadapi suatu masalah yang menimbulkan kasus dilema? Jika pernah, boleh diceritakan. Ya, tentu ya kalau di sekolah pasti kita semua pimpinan pasti pernah menghadapi harus mengambil keputusan yang dilema gitu ya. Kalau yang saya pernah alami itu dilema yang kasus anak-anak dengan kasus guru gitu. Jadi ada anak kami yang hampir 2 bulan tidak hadir ke sekolah karena permasalahan rumah tangga ya, permasalahan orang tua gitu. Itu Bu Elin. Ya. Baik, selanjutnya Sejarah Ma, bagaimana cara Sejarah Ma mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral? Oh iya. Dalam melihat sebuah kasus tentu harus secara universal ya, melihatnya harus secara besar gitu. Nah setelah itu barulah kemudian diidentifikasi permasalahannya dari mana, terus kenapa gitu. Nah setelah seperti itu kemudian melibatkan stakeholder ya dalam mengidentifikasi tersebut, sehingga banyak pendapat yang kemudian kita dengar sebagai pimpinan. Setelah banyak pendapat lah kemudian baru kita bisa memutuskan bahwa ini dilema atau ini adalah bujukan moral. Itu salah. Bagaimana caranya mengambil keputusan jika pilihannya sama-sama benar? Mengambil keputusan dengan pilihan sama-sama benar. Sebenarnya di sisi lain tuh pasti ada salahnya ya, dan di sisi lain ada benarnya gitu. Tapi kalau pribadi kita harus melihat mana yang lebih banyak kebaikannya gitu. Nah itulah kemudian yang kita ambillah keputusan di situ gitu. Tentu jangan melupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Ketika tahapan-tahapannya contoh seperti mengidentifikasi masalah, kemudian diskusi, sharing. Nah setelah itulah baru kemudian kita mengambil keputusan gitu. Oke, baik Bu, ada cara efektif yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Kalau menurutku setiap masalah tuh caranya akan berbeda ya. Jadi masalah yang satu bisa jadi penyelesaiannya efektif seperti ini, masalah yang lain efektif seperti ini gitu. Intinya bahwa tahapan-tahapannya dilalui tadi ya, mengidentifikasi masalah, kemudian sharing gitu. Sharing sangat penting, kita bisa mengetahui sebenarnya isi hatinya anak ini tuh seperti apa sih gitu. Karena terkadang selama ini kita membuat prasangka sendiri gitu, padahal tidak seperti itu yang terjadi gitu. Jadi ketika kita sudah menggali itu semua, nah kemudian baru kita mengambil keputusan. Saya pikir itu adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan atau mengambil keputusan. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustazah ya. Kira-kira tantangan apa saja yang pernah Ustazah hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kasus-kasus dilema etika ini kan harus melibatkan banyak orang ya. Jadi nggak mungkin seorang kepala sekolah tuh langsung ngambil keputusan sepihak atau sendiri gitu. Nah, tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi atau kan banyak suara ya, tentu contoh guru gitu. Misalnya saya punya 18 guru, itu nggak mungkin bisa satu suara gitu ya. Nah itu bagaimana caranya saya sebagai pimpinan meyakinkan bahwa inilah keputusan yang terbaik gitu. Tentu setelah kita berdiskusi ya, sharing dengan seluruh guru bagaimana baiknya nih. Kemudian kalau saya biasa membuat list ya, kemudian dari list itulah kemudian kita bisa mengerucutkan keputusan. Walaupun tadi ya tantangannya pasti ada yang setuju dan ada yang tidak akan setuju. Itu salah tantangannya. Oke, selanjutnya apakah Ustazah punya aturan atau jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Ya, kalau menyelesaikan kasus saya pikir ini opsional dan kondisional ya. Jadi intinya semakin cepat akan semakin baik gitu ya. Jadi jangan membiarkan menggunung seperti bola es salju, nanti lama kita sudah tidak bisa lagi menyelesaikan gitu. Intinya itu
secepatnya diselesaikan. Baik Bu Rahma, selanjutnya langkah-langkah apa yang Bu Rahma lakukan ketika menghadapi kasus dilema etika? Ya, tadi di awal sudah beberapa saya sampaikan ya. Tentu yang pertama harus mengidentifikasi masalahnya. Gitu, masalahnya apa sih gitu. Kemudian setelah mengetahui masalahnya apa, kemudian penyebabnya pasti ya. Penyebabnya setelah mengetahui penyebabnya, kemudian karena ini terkait dengan pengambilan keputusan, maka tadi mengumpulkan stakeholder, kemudian stakeholder tuh waka, kemudian guru gitu ya, dan kita berdiskusi, sharing. Kalau saya memaparkan ya, begini kondisinya gitu. Nah, apa usulan dari ustadz-ustadzah, dari guru-guru, apa yang sebaiknya kita lakukan. Dan yang paling terpenting itu adalah sharing terbuka dengan anaknya ya. Apa sih sebenarnya yang dia alami, apa yang dia rasakan gitu. Nah, kalau perlu juga melibatkan orang tua ya, karena bisa jadi yang dirasakan anaknya ini juga bagaimana sih kondisinya di rumah sebenarnya gitu. Setelah semuanya terkumpul, kemudian kita membuat listnya ya, mana yang lebih banyak kebaikannya, maka itulah yang kita ambil keputusan. Baik Bu Rahma, pertanyaan terakhir ya. Dari apa yang sudah Bu Rahma sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bu Rahma dalam mengambil keputusan khususnya di dilema etika? Ya, pelajaran yang sangat berharga itu adalah dalam melihat sebuah masalah tuh nggak bisa melihat dengan langsung ini benar dan ini salah gitu. Apalagi kita sebagai seorang pendidik ya, banyak hal yang harus kemudian kita perhatikan. Kita sekolah tuh bukan pengadilan ya, atau hukum yang langsung oke, kamu di penjara 5 tahun gitu, bukan seperti itu ya. Tapi kita seorang pendidik, kita berada di sekolah pendidikan. Nah, di situ kemudian kita harus melihat banyak sisi gitu ya, banyak hal yang harus kita pikirkan tentang masa depan anak-anak, tentang kondisi psikologinya dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian kita berlatih untuk menjadi bijaksana ya. Karena menurutku menyelesaikan dilema etika ini harus penuh dengan kebijaksanaan gitu. Dan itu yang terus kita latih dari hari ke hari. Itu Ustazah. Ya baik Saudara Rahma, terima kasih atas kesempatan waktunya. Dari sini kami mendapatkan pelajaran yang sangat banyak ya Saudara Rahma, dari beberapa penyelesaian dilema etika yang Saudara Rahma hadapi, dan itu pun menjadi tambahan wawasan bagaimana kami bisa melakukan istilahnya memilih ya permasalahan dengan penanganan dilema itu menjadi permasalahan yang bisa diambil pengalaman menjadi suatu kebijakan ya. Artinya kami semoga bisa menjadi bijak dalam mengambil keputusan. Mungkin Saudara Rahma itu kami terima kasih, ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman CGP. Sama-sama. Sama.